dipersembahkan oleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di spesial dialog dengan tema mengatasi hambatan investasi, dan masih bersama Pak Sofyan dan juga Mbak Afi di sini. Mbak Afi dan Pak Sofyan, saya mau tanya ke Pak Sofyan dulu. Ini kalau misalnya kita melihat investasi di Indonesia, kan kalau misalnya pemerintah kita ini sudah lakukan sebenarnya banyak sekali, termasuk pemberian insentif, mulai dari pengurangan pajak, pembebasan pajak, bahkan juga insentif lainnya. Nah, apakah menurut Anda ini masih belum cukup atau harusnya pemerintah bagaimana nih Pak Sofyan? Nah, sebenarnya kita kalau cukup sih cukup, tapi belum dilaksanakan, itu baru janji-janji. Jadi ini yang menurut saya yang perlu dikeluarkan, sehingga kita tahu persis bagaimana kita memanfaatkan insentif-insentif itu, terutama juga tentu di luar Jawa ya, dan lain-lain insentif yang diperlukan, terutama juga investasi-investasi hulu, di mana investasinya besar sekali, dan kita membutuhkan insentif itu untuk bersaingan dengan luar negeri. Luar negeri juga mau masuk juga karena merasakan dia perlu insentif itu, dan itu dilakukan oleh semua negara sekarang dalam menarik investasi-investasi besar-besar, terutama investasi daripada hulu itu. Seperti sekarang ini Posko itu menunggu sekarang ini mana yang dijanjikan, misalnya mengenai soal kita punya investasi daripada pajak ini, kan dulu dijanjikan insentif pajak, sampai sekarang belum keluar insentif pajaknya. Jadi ini semua apa yang dijanjikan pemerintah ini sudah harus dilaksanakan, dan itu kan tidak pakai uang, itu cuma peraturannya aja yang dirubah kok. Jadi nomor satu memang masih terus ditunggu ya ini ya. Pemerintah 3 bulan sampai sekarang nggak juga jadi-jadi. Jadi kita capek nunggu itu aja sebenarnya. Sedangkan momentum kita hilang lagi tiap-tiap kali, karena soal momentum birokrasi kita ini nggak jalan-jalan. Baik, lagi kembali ini berarti harus ada langkah percepatan yang dilakukan. Betul. Tapi bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia kita sendiri, terutama Mbak Afi, ini kan kalau kita bicara investasi untuk pembangunan perekonomian ini nasional, dan bagaimana Anda melihat kesiapan kita di daerah-daerah? Jadi gini, kalau kita lihat daerah itu berbeda-beda ya. Kalau melihat dari secara keseluruhan penduduk Indonesia tuh SD ke bawahnya masih 50%. Itu menunjukkan bahwa masyarakat yang SD ke bawah itu perlu pemberdayaan. Jadi harus ada pemimpinnya yang mengatakan Anda mesti ngapain gitu. Nah, jadi misalnya contoh saja, kenapa kita pangan masih impor? Karena dibiarkan orang-orang yang SD ke bawah tadi jadi petani, ya suruh dibiarin aja jalan sendiri. Nah, ini nggak mungkin. Jadi harus ada pemberdayaan, di mana setiap daerah itu kan berbeda-beda. Nah, oleh karena itu harus melibatkan pemerintah daerah. Sehingga apa, pemerintah daerah itu bisa mendukung apapun kebijakan dari pemerintah pusat. Nah, ini yang seringkali tidak terkoneksi. Jadi pusat sudah memberikan izin, tapi nanti di daerah izinnya itu tidak keluar gitu. Nah, ini bagaimana konektivitas antar pemerintah dulu deh. Jangan konektivitas antar daerah, antar pemerintahnya aja belum connect gitu kan. Nah, itu satu ya. Yang kedua adalah kalau kita lihat aturan-aturan di daerah itu juga belum punya kepastian tentang penggunaan lahan. Ini juga menjadi masalah. Karena apa? Orang sekarang mulai investasi ke pertanian dan perkebunan. Itu yang sekarang mulai tinggi ya. Kalau kita lihat dari data, itu foreign direct investment maupun juga PMA maupun PMDN itu justru arahnya ke sana. Tapi gara-gara antara Menteri Pertanian dengan Kehutanan ini belum kompak gitu, sehingga menyebabkan akhirnya orang menunggu gitu. Nah, menunggu itu